Matt meninggalkan jalan keluar setelah perang di Huotu Xingyu. Ini adalah jalan yang mereka ambil ke wilayah bintang Huotu, yang merupakan jalan yang mereka tinggalkan. Selama ada pergerakan di Mahkamah Agung, akan selalu ada beberapa petunjuk di jalan ini. Pada saat itu, inisiatif akan ada di tangan mereka, dan ini adalah untuk mendapatkan kesempatan pertama di medan perang. Matt dengan cermat melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, agak terlalu tenang. Dalam 2 hari, Matt akhirnya tiba di pintu masuk Huotu Xingyu dengan 10.000 orang, dan bergabung dengan 40.000 orang di bawah Qin Yichen. Matt memandang Qin Yichen dengan wajah tidak senang dan mau tidak mau bertanya. Apa yang terjadi dengan penguasa cahaya? Qin Yichen mengangkatnya, dan energi spiritual memblokir mereka berdua. Setelah memikirkannya, Qin Yichen memanggil Yu Daoseng dan Hercules lagi. Sydney Kevin menyembunyikan terlalu banyak informasi, dan sekarang aku merasa sangat tidak nyaman. Mahkamah Agung telah kehilangan 3 penjaga pengadilan dewa di bidang bintang Huozu, dan seluruh pasukan telah dimusnahkan. Mendengar berita ini, jika Matt bisa membuat ekspresi, dia pasti melebarkan matanya dan membuka mulutnya. Setelah kontak ini, mereka sekarang tahu bahwa kartu truf nyata dari Mahkamah Agung adalah penjaga pengadilan ilahi. Dan penjaga pengadilan ilahi memiliki total 50 tim. Ini adalah elit yang dipilih dari antara utusan ilahi, pelatihan harian, sumber daya yang mereka peroleh, dan bakat mereka, telah menghancurkan keberadaan utusan ilahi biasa dalam semua aspek. Tapi itu adalah sekelompok elit sejati di alam abadi sehingga mereka telah kehilangan 3 penjaga. Menghitung kerugian penjaga surgawi lainnya, ini hampir kehilangan 10%. Mahkamah Agung hanya menghabiskan lebih dari sebulan di bidang bintang pembantaian api, dan telah kehilangan 10% dari tangannya, dan menilai dari hasilnya, tampaknya tidak banyak pencapaian untuk dirayakan. Jika ada, Qin Yichen yakin mereka akan mengeluarkannya lebih awal sebagai kartu truf untuk bernegosiasi dengannya. Qin Yichen sudah membayangkan bahwa pertempuran di wilayah bintang Huotu akan sangat sulit, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu sulit. Atur dan biarkan Sai Lao membeli tentara dan senjata Tao dengan harga tinggi. Aku akan mempersenjatai mereka sampai mati. Orang-orangku tidak bisa disia-siakan seperti utusan ilahi Mahkamah Agung. Masing-masing sangat berharga. Matt buru-buru memenuhi janjinya dan berdiskusi dengan Tuan Sai bagaimana menyelesaikan masalah ini. Setelah mengatur agar Matt pergi, Qin Yichen memandang Yu Daoseng. Dalam pertempuran ini, kamu harus mengikuti pengaturan Matt sebanyak mungkin, dan jangan terburu-buru. Lawannya bukanlah utusan ilahi yang kamu temui di Lin Fukongchen. Mereka bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Yu Daoseng tahu bahwa Qin Yichen khawatir dia telah melakukan kesalahan, yang akan mempengaruhi reputasi masa depannya di kuil penguasa cahaya, jadi dia mengangguk dengan cepat. Ya, bawahan ini tidak akan pernah terburu-buru. Qin Yichen mengangguk dan melirik Lin Bai. Kali ini, aku akan menyusahkanmu untuk memasuki Huotu Xingyu untuk menanyakan informasinya. Kamu sendiri yang ingat untuk berhati-hati dalam segala hal, tanyakan saja beritanya, dan hindari perang sebanyak mungkin. Lin Bai yang tersenyum. Saudara Qin, jangan khawatir, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun memperhatikan jejak saya. Setelah mengatur semuanya, Qin Yichen mengetuk kepalanya. Jika memungkinkan, Qin Yichen benar-benar ingin meninju orang tua di Mahkamah Agung dengan pukulan di kepala. Sebelum pertempuran, dia masih menyembunyikan informasi. Bukankah itu sama dengan mengirim kuil penguasa cahaya untuk mati? Tidak ada ketulusan sama sekali. Qin Yichen sangat marah sekarang, dan tidak ada yang melampiaskan kemarahannya. Untungnya, dia menemukan Sydney Kevin lagi. Di tengah kemas Sydney Kevin, sebuah peta besar akhirnya diambil oleh Sydney Kevin. Sebelum dia bisa berbicara, dia melihat Qin Yichen yang terlambat. Qin Yichen bersenandung pelan. Kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah dia selesai berbicara, Qin Yichen melambaikan tangannya, dan energi spiritualnya berkumpul di kursi. Dia duduk di pantatnya, menggigit jarinya, dan mencetak peta di benaknya. Sydney Kevin sedikit malu, dan sulit baginya untuk menanganinya informasi yang diinginkan Qin Yichen. Tetapi Mahkamah Agung secara langsung mengatakan bahwa itu akan disembunyikan. Melihat bahwa ia akan memasuki wilayah bintang Huotu hari ini, beberapa hal harus diatur. Jika tidak, itu tidak akan membahayakan kuil penguasa cahaya, tetapi orang-orangnya sendiri. Qin Yichen memang jijik dengan kenyataan bahwa Sydney Kevin tidak mengungkapkan informasi, tetapi Sydney Kevin tidak terlalu kecewa dengan Qin Yichen. Hal-hal seperti hari ini masih ringan setelah 2 hari pertama. Qin Yichen tidak sabar untuk mengikutinya sepanjang waktu. Dan Yuki bahkan mengatakan sesuatu yang membuatnya marah, yang hampir membuat Sydney Kevin gila. Apakah Anda pikir Anda adalah esensi ikan lele? Ini seperti permen coklat, Anda tidak bisa membuangnya. Melihat Sydney Kevin tidak berbicara, Qin Yichen menatapnya. Aku belum memutuskan. Apakah kamu menginginkan sekutu yang hampir tidak bisa kamu percayai, atau sekutu yang ditakdirkan untuk melangkah dan bahkan tersesat? Melihat sikap Qin Yichen yang meminta informasi tapi tidak memberi muka sama sekali, Sydney Kevin juga terdiam. Hal yang paling menyebalkan adalah dia harus memberikannya.
Saya tidak tahu berapa banyak intelijen dan berita bahwa saya dilacurkan sepanjang jalan. Sydney Kevin hampir gila. Tapi dia hanya bisa mencubit hidungnya untuk mengenalinya. Karena Qin Yichen benar, menyembunyikan informasi yang tidak boleh disembunyikan berarti dia memiliki umur yang panjang. Dengar, 5 hari yang lalu, ketika kami dikirim, pasukan pertahanan yang didirikan di sisi utara Huotu Xingyu jatuh ke dalam tarik ulur. Saya baru saja mendapat kabar bahwa 43 tim di sana telah kehilangan hampir setengah dari mereka. Tenaga kerja dan akan jatuh. Misi kami kali ini adalah untuk mendukung tim 43, membantu mereka mundur, dan menemukan cara untuk mengusir binatang buas. Jika area ini jatuh, binatang buas akan langsung masuk, dan 3 stasiun lainnya juga akan bermasalah. Kali ini, bukan apakah kita bisa menyelesaikan tugas, tetapi kita harus menyelesaikan tugas. Bahkan jika kita bertarung sampai akhir. Kita harus berjuang. Dengan penjelasan Sydney Kevin, wajah Qin Yichen begitu muram hingga air hampir menetes. Dalam situasi kritis seperti itu, dia benar-benar menyembunyikan segalanya dari dirinya sendiri. Apa yang direncanakan Mahkamah Agung? Jika bukan karena penegasan berulang Shen Lianchen, dan bahkan bersumpah demi kepala kecilnya, Mahkamah Agung tidak mungkin menyerahkan wilayah bintang Huotu. Qin Yichen pasti akan mengaitkan ini dengan penghancuran kuil penguasa cahaya. Qin Yichen sekarang akan dibuat gila oleh Mahkamah Agung. Ini adalah keputusan dan pengaturan permainan anak-anak. Qin Yichen benar-benar tidak dapat memahaminya. Hanya ada 4 benteng penting yang tersisa di Huotu Xingyu, dan semua tempat lain telah jatuh. Dalam situasi yang sedemikian parah, tidak ada terburu-buru sama sekali. Ini benar-benar membuat Qin Yichen merasa kewalahan. Tiba-tiba menatap Sydney Kevin, Qin Yichen bertanya dengan wajah serius. Berapa banyak informasi yang ingin kamu sembunyikan? Apakah kamu punya rencana untuk Huotu Xingyu ini? Menatap Sydney Kevin, mata Qin Yichen sangat ganas saat ini. Katakan padaku, orang-orang percayaku tidak di sini untuk membiarkanmu mati seperti ini.